Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyhi wa rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita kembali dalam majelis ilmu dan kita lanjutkan kajian kita masih tentang makanan-makanan yang diharamkan. Secara umum kita simpulkan dari kajian kita subuh kemarin bahwa ada 4 jenis makanan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan Allah naskan itu di dalam Al-Qur'an secara umum. Yang pertama adalah bangkai, kemudian darah yang mengalir, kemudian yang ketiga itu daging babi, dan yang keempat adalah apa-apa yang disembelih dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita akan membicarakan tentang tahrimul maitah wa hikmatuh. Kenapa semua itu diharamkan? Ya, apa hikmahnya? Yang pertama tentang bangkai. Bangkai itu apa? Jadi bangkai itu adalah al-maita wa hiya ma mata hadfa'an fihi minal haywani wat thair. Jadi hewan, ya, termasuk burung, ya, yang mati dengan sendirinya. Maksudnya dengan sendirinya itu bisa secara alamiah karena tua, karena usia, kemudian bisa juga karena sakit. Intinya binatang ini mati biduni amalim minal insan, tidak disebabkan oleh perbuatan manusia. Ya, yuqsadu bihi tazkiyatuhu aw sayyiduhu, yang sengaja untuk menyembelih atau memburunya. Itu namanya maitah atau bangkai. Jadi seumpama binatang ini kemudian mati disebabkan karena perbuatan manusia, tapi tidak dengan cara disembelih atau dengan cara diburu, maka itu termasuk bangkai. Contohnya umpama ditabrak atau dipukul sampai mati, itu termasuk bangkai. Atau matinya itu tidak disebabkan oleh campur tangan manusia, mati sendiri. Ya. Nah, kenapa bangkai itu diharamkan? Jadi ada yang mengatakan kenapa tidak dimanfaatkan? Limadza la yuntafa'u bi akliha? Kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa dibuang saja? Seumpama dimakan kan ya tidak apa-apa tuh. Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa lebih baik dibuang daripada dimanfaatkan? Maka yang pertama penyebabnya itu adalah tentu ini ada insting, ya, ada naluri yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam diri kita manusia ini. Nah, secara umum, ya, orang itu kalau seleranya itu masih normal, ya, masih sehat,
itu pasti akan menolak, tidak mau mengkonsumsi bangkai itu. Ya, meskipun itu binatang dia yang pelihara sendiri. Oleh karena itu, seluruh agama-agama samawi itu, seluruh agama-agama samawi itu semua mengharamkan bangkai. Itu bisa dilihat dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, semuanya. Wala ya'kuluna illal muzakka. Tidak boleh, ya, tidak, agama-agama ini tidak membolehkan untuk memakan, ya, illal muzakka, kecuali yang sempat disembelih. Kecuali yang sempat disembelih. Jadi semua agama-agama samawi itu mengajarkan bahwa binatang itu halal dimakan nanti kalau sudah disembelih. Semuanya mengharamkan bangkai. Wa ini ikhtalafat tariqatut tazkiyah. Meskipun barangkali yang berbeda itu adalah teknis penyembelihannya itu. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah semua binatang yang mati hatfa'an fih, secara alami, yaglibu ayyakuna qad mata li illatin, ya, umumnya itu mati disebabkan karena satu alasan, ya, musminah, ya, yang pertama barangkali karena usianya sudah tua. Kemudian autoriatin, atau kecelakaan, au akala nabati samin, atau dia mengkonsumsi racun sampai dia mati, dan lain-lain sebagainya. Wa kullu dzalika la yu'manu dararuhu. Semua itu tidak terjamin keamanannya untuk dikonsumsi. Wa mithlu hadza idza mata min shiddatid dha'fi wa inhilalit tabi'ah. Demikian juga yang mati disebabkan karena faktor kelemahan, ya, lemah secara genetik. Akhirnya dia mati dengan sendirinya. Itu semua tidak menjamin keamanannya untuk dikonsumsi. Ya, boleh jadi kemudian mengandung bakteri-bakteri atau hal-hal yang bisa membahayakan bagi manusia. Kemudian hikmah yang paling besar ini sebenarnya ini, ya, Inna Allah Ta'ala bitahrimil maitati alaina, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharamkan bangkai kepada kita manusia, kalian manusia ini tidak boleh memakan bangkai. Nah, itu salah satu alasannya adalah qad ataha bidzalika fursatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang lil haywanati wat tuyuri, ya, kepada pemangsa-pemangsa lain atau hewan-hewan lain termasuk burung, litatagazza minha, untuk katakanlah memakan atau mengkonsumsi bangkai tersebut, rahmatan minhu ta'ala biha, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hewan-hewan tersebut. Li'annaha umamun amsaluna, karena, ya, binatang-binatang itu termasuk burung-burung itu semua adalah umat. Semuanya umat, sama saja seperti kita yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia ini tidak diberikan rambu-rambu ini, bisa-bisa tidak ada bagiannya ini hewan-hewan ini, semuanya habis, termasuk bangkai-bangkai juga dikonsumsi oleh manusia. Itu kalau manusia itu tidak dikasih rambu-rambu. Mereka ini dalam Quran disebutkan suka melampaui batas. Sehingga ketika Allah mengharamkan, sudahlah, yang maitah itu, yang bangkai itu,
sisakan ya untuk cacing-cacing di dalam tanah, ya sisakan untuk burung-burung ya yang kesana kemari terbang mencari makan. Nggak usah kalian jangan memakan semuanya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi itu Allah berikan kesempatan kepada binatang-binatang yang lain, burung-burung untuk memangsa atau menjadikan bangkai tersebut sebagai konsumsi. Selanjutnya itu terkait dengan pengharaman bangkai. Bagaimana dengan darah yang mengalir? Ya, jadi al-maspuh itu maknanya as-sail, darah segar ya, yang cair. As-su'ila Ibnu Abbasin anit tuhadi. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, pernah ditanyakan kepada beliau tentang limpa binatang, katakan limpanya unta, limpanya sapi, kambing. Faqala, maka kemudian beliau berkata, kuluhu, makan saja, tidak apa-apa kalian makan. Faqalu, maka orang-orang ini bertanya, innahu dam, bukankah itu darah? Nah, jadi limpa ini kan memang ya darah tapi memadat, ya darah yang memadat. Nah, faqala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, innama hurrima alaikum, yang diharamkan atas kalian itu hanyalah ad-damul masfuh, darah segar ya, darah segar, darah yang masih mengalir, cair. Adapun yang menggumpal atau memadat seperti limpa yang ada pada binatang itu, maka itu hukumnya halal. Adapun hikmah diharamkannya annahu mustakzarun, ini kotor ya. Kama annahu madhinnatun lid-darari kal maitah, dan juga merupakan sumber dari berbagai macam penyakit-penyakit yang berbahaya. Dulu orang-orang sebelum diharamkan praktek seperti itu, salah satu kebiasaan orang-orang dulu itu adalah mereka suka menusuk, ya menusuk binatangnya, mungkin di bagian paha atau di bagian punggung, ditusuk pakai benda tajam, kemudian darah yang keluar ini diwadahi, ya. Setelah itu kemudian darahnya itu diminum. Ini tentu perbuatan mengeluarkan darah seperti itu izaun lil haiwan. Jadi mereka sengaja melukai binatang hanya untuk diambil darahnya. Tentu perbuatan seperti ini termasuk menganiaya binatang dan menjadikan binatang itu lemah. Itulah sebabnya, salah satu penyebabnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Selanjutnya daging babi. Daging babi ini semua agama-agama samawi itu mengharamkan. Banyak ayat-ayat di dalam Injil itu, dalam Taurat juga menyebutkan bahwa itu haram bagi kalian. Kenapa diharamkan? Ini banyak sekali penyebabnya ini. Yang pertama tentu saja ya karena daging babi ini mengandung banyak sekali lemaknya. Jadi lemaknya itu tinggi sekali. Otot ini sedikit, ya, kebanyakan ini berupa lemak. Ini tentu saja bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Kemudian yang paling berbahaya kandungan daripada daging babi itu adalah apa yang disebut dengan cacing pita. Ini sudah diteliti. Dan cacing pita ini biar dimasak, ya,
dengan suhu di atas rata-rata ternyata tidak bisa mati. Nah, cacing pita ini berdiam di usus besar, bertelur di situ. Nah, telurnya ini kemudian bisa sampai ke seluruh organ tubuh manusia melalui aliran darah. Ya, jadi telur-telur cacing pita ini kalau masuk di otak bisa menyebabkan orang itu hilang ingatan. Masuk di mata bisa menyebabkan kebutaan dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga penelitian modern ini menyebabkan bahwa daging babi itu setidak-tidaknya bisa menyebabkan ya, tidak kurang dari 70 gangguan penyakit. Selanjutnya disebutkan juga bahwa innal mudawama ala aklilah mil khinzir, bahwa kebiasaan memakan daging babi itu turithu dhafal ghirah anil hurumati, bisa melemahkan kepekaan seseorang terhadap kehormatan dirinya. Sehingga orang ini ya sering tidak dibayangkan kok orang manusia kok bisa ya, melakukan seperti itu. Nah, kenapa? Karena itu termasuk karakter daripada babi itu. Ya, jadi memang ada binatang yang Allah ciptakan bukan untuk dimakan. Ya, salah satu diantaranya ini adalah babi ini. Ya, Allah ciptakan bukan untuk dimakan. Tentu ada hikmahnya. Kenapa babi diciptakan? Tapi intinya bukan untuk dimakan. Nah, karena faktanya yang pertama, babi ini adalah hewan yang terjorok di muka bumi ini. Nah, jadi mereka ini memakan kotorannya sendiri. Nah, bahkan memakan juga kotoran, makan kotoran teman-temannya, makan kotorannya sendiri. Ya. Kemudian hewan ini juga termasuk hewan yang paling tidak tahu malu. Nah, tidak tahu malu itu salah satu yang biasa babi lakukan itu adalah mengundang teman-temannya untuk katakanlah berhubungan seks dengan pasangannya. Jadi dia punya pasangan, dia undang teman-temannya itu untuk. Nah, ini yang disebutkan bahwa innal mudawama ala aklil hamil khinzir. Jadi kebiasaan mengkonsumsi daging babi ini bisa melemahkan kepekaan seseorang terhadap kehormatan dirinya. Ya. Kemudian ma uhilla li ghairillahi bih. Yang terakhir wa rabiul muharramatus ma zubiha, hewan yang disembelih wa dzukira alaihi ismu ghairillah. Nah, kemudian disebut nama selain Allah. Ya, kal asnam, ya, seperti nama-nama berhala, nama-nama jin, ya, nama-nama setan dan lain sebagainya. Fa hadza taqarrubun ila ghairillah. Maka ini termasuk bentuk ibadah kepada selain Allah. Ya, jadi ada kambing disembelih, sembelihannya ini dengan nama berhala, umpama. Ya, itu diharamkan ya semata-mata untuk menjaga agama. Nah, tepatnya lihimayati tauhid, ya, untuk menjaga akidah tauhid, wa muharabatus syirki, dan memerangi kesyirikan. Ya. Innallaha khalaqal insan. Nah, ini perlu dipahami dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Wa sakhkhara lahu ma fil ardi. Ya, lalu menundukkan kepada manusia itu apa-apa yang ada di muka bumi. Ya, wa dzallalahul haywan, termasuk diantaranya adalah menjinakkan hewan-hewan. Ya, ada hewan-hewan ini yang seandainya mereka ini mau katakanlah bersikap liar, memberontak, tidak bisa kita atasi. Fisik mereka besar, tenaganya kuat, nah, tapi Allah Subhanahu wa taala jinakkan. Abahalahu
irhaqu ruhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membolehkan kepada manusia untuk menghilangkan nyawanya. Nah, kita dibolehkan untuk menghilangkan nyawa binatang itu fi maslahatihi, untuk kemaslahatan kita. Nah, karena kita ingin konsumsi, kita ingin jadikan itu sebagai pekerjaan untuk mencari nafkah, dengan satu catatan, idza dzukira ismuhu ta'ala inda zabhihi. Ya. Satu saja Allah minta, tolong ya, itu saya tundukkan sama kau, kalau kamu perlu bunuh. Ya, sembelih, hilangkan nyawanya, tidak apa-apa. Nah, satu saja yang Allah minta adalah tolong kalau kamu sembelih itu sebut nama saya. Nah, bismillah. Jadi wa dzikru smillahi hina idzin i'lan, ya. Jadi menyebutkan nama Allah ketika itu sebenarnya pada hakikatnya adalah permintaan izin, ya. Itu kita izin kepada Allah yang telah meletakkan nyawanya di situ. Jadi kita izin untuk mencabut nyawa ini, menghilangkan nyawa ini dengan mengucapkan nama Allah. Jadi innama yasnau hadzal sani bihadzal kain al hayy biiznin minallahi wa ridahu. Artinya apa? Ketika kita menyembelih seekor binatang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Artinya kita melakukan itu semua dengan seizin Allah dan keridhaan Allah. Jadi Allah sudah kasih izin, Allah juga sudah rela. Jadi apa yang Ia ciptakan, apa yang Ia letakkan nyawa di dalamnya itu kita gunakan untuk kemaslahatan kita manusia. Nah, artinya apa? Kapan ada orang yang kemudian menyembelih binatang, wa dzakara asma ghairillahi inda zabihihi. Lah kok menyembelih ini bukan nama Allah yang disebut ketika menyembelih itu? Dia sebut nama berhala, dia sebut nama jin dan lain sebagainya, dia sebut malaikat maut umpama. Ini makhluk semua. Faqad abtala hadzal izn. Artinya apa? Izin ini kemudian menjadi batal, tidak jadi dikasih. Karena itu wastahaqqa ayyuhrama. Jadi orang ini mestinya otomatis terhalang, dihalangi min hadzal haywanil mazbuh, untuk memanfaatkan binatang yang disembelih ini. Jadi itu beberapa hikmah-hikmah kenapa 4 macam ini Allah Subhanahu wa taala haram. Meskipun ya, pada akhirnya boleh jadi seperti babi ini umpama nanti penemuan atau ilmu kedokteran modern ini masih akan menemukan lagi berbagai macam alasan-alasan, tapi sebenarnya untuk menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak memerlukan alasan. Kita tidak memerlukan alasan kecuali satu, bahwa itu adalah ubudiyah. Kenapa kau tidak makan ini, tidak makan itu? Itu Allah larang. Jadi kita menjauhi yang haram itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Insyaallah kajian kita ini akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang, tentang anwa minal maitah, tentang macam-macam binatang yang dikategorikan sebagai maitah atau bangkai, dan seterusnya. Kita akhiri kajian kita subuh hari ini dengan sama-sama atau kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.